Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo. Halo adik-adik yang baik dan selalu semangat belajar. Bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Adik-adik yang selalu semangat belajar, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi dan binomial nomenklatur kingdom tumbuhan. Bagi adik-adik yang belum menonton ataupun ingin mengulang kembali materinya, silakan buka link yang ada di deskripsi. Tahukah adik-adik yang selalu semangat belajar? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa? Iya, betul. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kingdom animalia atau dunia hewan. Dunia hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Hewan tersebut adalah hewan berpori atau porifera, hewan berongga atau coelenterata, cacing pipi atau platyhelminthes, cacing gilik atau nematyhelminthes, cacing berbuku-buku atau annelida, hewan lunak atau moluska, hewan dengan kaki beruas-ruas atau arthropoda, dan hewan berkulit duri atau echinodermata. Oke adik-adik hebat, kita bahas satu persatu ya. Pertama, porifera. Porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan, warna tubuhnya bermacam-macam, seperti merah, kuning, dan hijau. Contoh hewan porifera yaitu Spongylia, Euspongia, Potherion, dan Scypha. Yang kedua, coelenterata. Coelenterata adalah hewan berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon laut merupakan contoh hewan coelenterata. Yang ketiga, cacing pipi atau platyhelminthes. Contoh, cacing hati dan cacing pita. Yang keempat, nematyhelminthes atau cacing gilik. Tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya, cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Yang kelima, annelida. Merupakan cacing berbuku-buku. Tubuhnya beruas-ruas seperti cincin. Contohnya,
cacing tanah, lintah, dan pacet. Keenam, moluska. Moluska adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan air. Contoh hewan moluska adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Ketujuh, arthropoda. Arthropoda merupakan hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras. Memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset, yaitu mata majemuk yang terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Arthropoda ada 4 kelas, yaitu insekta atau serangga, contohnya belalang, lebah, kumbang. Krustasea atau udang-udangan, contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Arachnoidea atau laba-laba, contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, dan caplak. Kelas yang keempat, Myriapoda atau lipan, contohnya kelabang dan kaki seribu. Yang kedelapan, Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetri, radial, dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Ada 5 kelas Echinodermata, yaitu Asteroidea, contohnya bintang laut, Echinoidea, contohnya landak laut, bulu babi. Kemudian Ophioidea, contohnya bintang ular, Crinoidea, contohnya lilia laut, dan Holoturoidea, contohnya teripang. Hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan vertebrata ada 5 kelompok, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Kelompok pertama, Pisces. Pisces hidup di dalam air. Tubuhnya langsing sehingga mudah untuk berenang. Bernapas dengan insang, bertelur, pembuahan di luar tubuh induk. Contohnya ikan gurami, ikan pari, maupun ikan cupang, serta jenis ikan yang lain. Yang kedua, amfibia. Amfibia hidup di air dan di darat. Meletakkan telurnya di dalam air, bernapas menggunakan paru-paru dan kulit yang lembab. Bertelur, pembuahan di luar tubuh induk. Contohnya adalah katak dan salamander. Yang ketiga, reptilia. Pada umumnya ditemukan di darat. Tubuhnya ditutupi cangkang atau sisik. Bernapas menggunakan paru-paru. Bertelur, pembuahan di dalam tubuh induk. Contohnya buaya, kura-kura, dan ular. Yang keempat, aves. Aves merupakan hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Memiliki sayap untuk terbang,
tubuhnya langsing dan ringan untuk membantu terbang. Tulangnya seperti pipa yang berguna untuk membantu menyimpan panas tubuh. Bertelur, pembuahan di dalam tubuh induk. Contohnya, burung unta, burung merpati, dan lain-lain. Yang kelima, mamalia. Mamalia merupakan makhluk hidup yang tubuhnya ditutupi oleh rambut. Pada umumnya, proses reproduksi dengan melahirkan anak, memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya, bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya, sapi, kanguru, dan lain-lain. Oke adik-adik yang baik dan selalu semangat belajar, itulah materi pembelajaran kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.